DA 2022 ingin mempresentasikan tentang analisis kebutuhan pelatihan pustakawan berbasis kompetensi inti di Institut Pertanian Bogor. Yang pertama yaitu latar belakang MSDM. Apa sih MSDM itu? MSDM merupakan manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan manajemen yang memiliki peran yang paling besar dalam sebuah organisasi. Nah, MSDM juga serangkaian tugas yang terkait dengan upaya memperoleh pegawai, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasikan, dan memelihara pegawai dalam sebuah perusahaan sampai suatu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, adapun tujuan dari MSDM adalah menyediakan bahan, pustakaan, dan akses informasi bagi pengguna untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada masyarakat. Nah, hal ini menjadikan bahwa pustakawan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra atau partner dalam pembelajaran. Pustakawan perguruan tinggi tidak hanya dituntut sebagai penyedia informasi saja atau layanan bagi pengguna secara optimal, tapi juga sebagai mitra dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya dalam PNAT atau metode dalam PNAT itu ada 3. Pertama yaitu KKI, kedua KKA, dan yang ketiga KKK atau disebut dengan triple K. Apa sih itu KKI? KKI adalah kesenjangan kompetensi inti, KKA adalah kesenjangan kompetensi aktual, dan yang ketiga yaitu triple K atau KKK adalah kesenjangan kompetensi kerja. Nah, selanjutnya ada perancangan program pembelajaran. Nah, dalam perancangan program pelatihan dibutuhkan dengan cara mengelompokkan kompetensi yang membutuhkan pelatihan tersebut ke dalam kelompok kompetensi untuk mengetahui jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui atau merancang program pelatihan itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara on the job training, dan yang kedua yaitu off the job training. Off the job training yaitu pelatihan di luar tempat kerja, dan yang kedua yaitu on the job training, merupakan pelatihan yang diselenggarakan atau dilakukan di dalam tempat kerja. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya menemani berkenan guru dari kelompok 3 DA22. Untuk itu saya akan melanjutkan slide yang ke-1 sampai ke-5 yang telah dilanjutkan oleh teman saya. Kini saya melanjutkan slide yang selanjutnya. Di sini judulnya teknik pengolahan dan analisis. Untuk teknik pengolahan analisis KKI, KKA, dan KKK menggunakan 4 uji. Dan pertama ada uji validitas. Uji validitas ini adalah yang bertujuan untuk memberikan kemampuan instrumen untuk melakukan pengukuran data terhadap ketiga jenis KK tersebut. Dan kedua, ada uji reliabilitas yang bertujuan untuk menilai konsistensi hasil pengukuran dari variabel-variabel validitas. Yang ketiga, bertujuan analisis. Tujuan analisis ini adalah untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan apa yang sudah divaliditas. Yang keempat, ada kebutuhan pelatihan. Dianalisis dengan menggunakan metode TNA atau TOLS. Analisis ini kesenjangan kompetensi KK itu sangat terendah, maka akan dilakukan yang namanya TNA TOLS. Slide selanjutnya, di sini ada tabel yang mengumumkan hasil dari kompetensi kesenjangan inti pustakawan terampil. Kompetensi intinya kita baca saja menjadi 3. Yang pertama ada seleksi bahan perpustakawan, yang kedua ada pengadaan bahan perpustakaan, yang ketiga pengkatalogan deskriptif. KKI dan KKA dan triple K ini memiliki presentasi yang berbeda. Jika kita lihat, KKI atau triple K ini sangatlah terendah, maka bisa dideskripsikan bahwa KKI ini memiliki konsistensi yang sangat rendah dan membutuhkan yang namanya TNA TOLS. Di slide selanjutnya ada analisis kesenjangan kompetensi inti pustakawan ahli. Jadi uji kompetensi ahlinya atau intinya sama dengan kompetensi kesenjangan pustakawan terampil. Ada 3, kita ambil 3 saja. Untuk KKI dan KKA, KKK, triple K
dengan presentasi yang berbeda. Di sini lagi terdapat kakak yang sangat terendah, maka akan sangat membutuhkan yang namanya TNA tools. Di slide selanjutnya ada urutan prioritas pelatihan kakak. Karena dikarenakan kakak ini merupakan tools paling terendah. Ada 4 UPP-nya. Yang pertama ada literasi informasi. Literasi informasi ini adalah bagaimana cara penggunaan informasi atau bagaimana cara mengelola informasi tersebut terkait dengan pustakawan yang ada di Institut Pertanian Bogor. Kedua, pengadaan bahan perpustakawan. Di sini ada 1,41%. Yang ketiga, jaringan internet untuk layanan perpustakawan. Jadi pemerintah harus memberikan layanan jaringan internet untuk pustakawan yang ada di Institut Pertanian Bogor. Yang keempat, pengatalogan subjek. Di slide selanjutnya ada kesenjangan pada pustakawan terampil. Di sini ada 2 penelitian. Penelitian yang pertama yaitu kompetensi jaringan internet untuk layanan perpustakaan. Jadi jaringan ini bisa seperti literasi informasi atau bisa juga pengadaan yang ada di perpustakawan di Institut Pertanian Bogor. Penelitian kedua ada perawatan bahan pustakawan. Jadi penelitian kedua ini adalah melakukan yang namanya perawatan terhadap perabot atau peralatan yang ada di pustakawan tersebut. Sekian dari presentasi saya atau slide saya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, dan Soda, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu kesenjangan pada pustakawan ahli. Kesenjangan pada pustakawan ahli dibagi menjadi 4. Yang pertama, literasi informasi. Kemudian yang kedua ada pengadaan bahan perpustakaan. Dan yang ketiga ada literasi informasi instrumen 1. Kemudian yang keempat ada pengatalogan subjek. Kemudian hasil analisis metode TNAT. Yang pertama, metode TNAT digunakan untuk menganalisis kompetensi pustakawan. Kemudian yang kedua, nilai KKA digunakan untuk membandingkan kompetensi aktual dan ideal. Kemudian yang ketiga, nilai KKI rata-rata penilaian dari pakar pustakawan. Kemudian ada kompetensi inti perpustakaan. Kompetensi inti perpustakawan merupakan kompetensi fungsional yang dimiliki setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas perpustakaan. Peningkatan kompetensi profesional pustakawan dapat dilakukan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pustakawan dengan menggunakan training needs assessment atau disebut TNA. TNA mampu menghasilkan kebutuhan pelatihan yang objektif, sistematis, dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi inti perpustakawan inti. Itu ditunjukkan untuk kesenjangan kompetensi inti. Kemudian yang kedua, menetapkan kebutuhan pelatihan. Menetapkan kebutuhan pelatihan ditunjukkan untuk kesenjangan kompetensi aktual. Kemudian yang ketiga, prioritas pelatihan. Prioritas pelatihan ditunjukkan untuk kesenjangan kompetensi kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.